Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar memahami teks negosiasi. Nah, apa sih teks negosiasi itu? Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai teks negosiasi, kita perlu tahu terlebih dahulu, apa sih itu negosiasi? Nah, sekarang ayo kita perhatikan bersama dua gambar tersebut. Gambar yang pertama itu gambar pasar sayuran. Gambar yang kedua itu gambar toko baju. Apa sih hubungannya dua gambar ini dengan negosiasi tadi? Nah, jadi pasar dan toko ini menjadi tempat terjadinya kegiatan jual beli. Otomatis secara tidak langsung kita melakukan negosiasi, yaitu tawar-menawar. Negosiasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah proses tawar-menawar. Nah, kita sering melakukan proses negosiasi ini di pasar saat kita ingin menawar harga barang atau jasa. Karena tadi kita sudah tahu apa itu negosiasi, sekarang apa sih teks negosiasi itu? Jadi, teks negosiasi itu adalah teks atau tulisan yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Nah, jadi terjadi kesepakatan antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Selanjutnya, tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan teks negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, jadi antara pihak yang satu dan pihak lainnya memiliki kepentingan yang berbeda sehingga mereka melakukan negosiasi untuk menemukan hasil atau keputusan akhir yang sama-sama menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan, sudah tentu. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama, karena ini dilakukan antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Yang kelima, mengarah pada tujuan praktis. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Nah, pada bagian orientasi itu berisi salam atau sapa antara dua belah pihak, yaitu bagian awal. Biasanya ada salam dari pihak yang satu atau pihak lainnya. Yang kedua, permintaan. Pada bagian ini di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahannya atau apa yang ingin diminta terhadap pihak lain. Struktur yang ketiga yaitu pemenuhan, bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Nah, pada bagian ini si pihak yang pertama atau pihak yang kedua itu mengutarakan apakah mampu memenuhi permintaan dari pihak lainnya atau tidak. Nah, yang keempat, penawaran. Proses tawar-menawar antara pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima, persetujuan. Bagian ketika pihak satu dan lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Nah, pada bagian ini sudah terjadi persetujuan antara pihak yang pertama dan yang kedua. Yang keenam, penutup. Bagian yang menandakan kalau negosiasi telah disepakati, juga berisi ucapan terima kasih dan salam. Nah, pada bagian ini negosiasi sudah disepakati. Nah, karena tadi kita sudah bahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks negosiasi, sekarang kita akan bahas mengenai contoh teks negosiasi. Saya akan memberikan contoh teks negosiasi yang terjadi di antara pembeli dan penjual gitar. Contohnya seperti ini. Gitar ini berapa harganya ya? 10.000 nak. Harganya boleh kurang gak pak? Boleh, mau nawar berapa nak? 600.000 aja pak, gimana? Wah, harga segitu rasanya tidak bisa nak. Kalau 625.000, naikin dikit nak. 650.000 bapak lepas gitar ini. Oke deh pak, saya setuju. Ini uangnya ya. Terima kasih nak, ini gitarnya. Terima kasih pak.
Dari contoh dialog negosiasi antara pembeli dan penjual gitar tadi, teks negosiasinya itu terjadi pada awal dialog. Permisi Pak, saya mau beli gitar ini, berapa harganya ya? Nah, ini masih awalnya, jadi dikatakan dengan orientasi. Lalu yang kedua, permintaan. Nah, itu pada bagian dialog yang dikatakan oleh si pembeli, harganya boleh kurang nggak Pak? Nah, si pembelinya minta untuk dikurangkan harga gitarnya. Jadi ini sudah termasuk ke struktur permintaan. Struktur yang ketiga yaitu pemenuhan. Nah, pemenuhan ini terjadi setelah permintaan tadi. Si pembeli meminta untuk dikurangkan harga gitarnya. Si penjual menjawab, "Boleh, mau nawar berapa, Nak?" Nah, di sini si penjualnya memenuhi permintaan si pembeli untuk menurunkan harga gitar yang ingin dibeli. Lalu struktur yang selanjutnya yaitu penawaran. Nah, setelah tadi dipenuhi oleh si penjualnya, si pembeli pun menawar, 600.000 aja Pak, gimana? Lalu si penjual tadi berkata kalau harga segitu rasanya masih kurang. Nah, si pembelinya menawar lagi, kalau begitu 625.000 Pak, bagaimana? Nah, ini sudah termasuk ke dalam struktur penawaran. Struktur selanjutnya itu persetujuan. Si penjual tadi berkata, "Naikin lagi Nak harganya, 650.000 Bapak lepas gitarnya." Lalu si pembeli pun menjawab, "Saya setuju, ini uangnya Pak." Nah, di sini kan sudah terjadi persetujuan antara si pembeli dan si penjual mengenai harga akhir dari gitar itu. Jadi sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan dalam negosiasi ini. Struktur yang keenam atau yang terakhir yaitu penutup, di mana si pembeli dan penjual sama-sama mengucapkan terima kasih untuk negosiasi atau tawar-menawar yang dilakukan tadi, karena sama-sama memperoleh keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih.